ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita temukan bahwa kehidupan ya masyarakat itu terjadi yang namanya jahiliyah ya. Nah, salah satunya itu kita sebut dengan istilah alamatul am. Ciri-ciri secara umum. Artinya ciri-ciri dan tanda-tanda yang bisa kita lihat pada kondisi kebanyakan manusia, Pak ya. Jadi bukan skala individual, ya, bukan skala personal. Artinya banyak orang. Artinya Pak, poin yang berikut ini memberikan sebuah gambaran kepada kita ketika sebuah kehidupan masyarakat ya, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, bahkan kota sekalipun, ketika terjadi tanda-tanda ini, maka Allah menyebutnya dengan istilah jahiliyah tadi ya, salah satu indikator kebodohan. Nah, apa ciri-cirinya secara umum ya? Itu disebut dengan istilah a'daan. Bahwa kehidupan jahiliyah itu tergambar dari adanya sebuah permusuhan, Pak ya. Jadi saling konflik, bertikai satu sama lain, bertengkar. Tidak ada kerukunan di situ. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat 103. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya Bapak Ibu ya. Di mana ayat ini juga sudah pernah kita ungkap di bab jamaah ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah kata Allah, atau sadarlah wahai ya, orang-orang yang beriman terhadap nikmat atau rezeki yang telah Allah berikan dalam kehidupan kalian, di mana pada masa jahiliyah, masa dulunya sebelum diwahyukan Al-Qur'an ini, kehidupan kalian saling bermusuh-musuhan ya. Perhatikan stressing pointnya Pak, id kuntum a'daan. Sebelumnya pada masa jahiliyah kalian itu saling bermusuh-musuhan, saling baku hantam Pak, saling sikut menyikut, saling tunjang menunjang, saling jatuh menjatuhkan. Pak. Jadi ini salah satu ciri-ciri umum yang pertama Pak. Jadi kalau manusia itu sudah nggak akur, kehidupannya tidak lagi berjalan dengan harmonis dan rukun, yang dipertontonkan adalah permusuhan, pertikaian, ya, konflik dan sebagainya macamnya, maka Allah katakan berarti kondisi masyarakat itu dalam kejahiliahan. Artinya nggak paham lagi aturan Allah itu. Seperti apa kehidupan masyarakat yang benar yang harus dijalankan. Nah ini Pak. Makanya kalau kita kaitkan dengan kondisi masyarakat kita hari ini, terjadi nggak ciri-ciri yang pertama ini Pak? Terjadi, ya kan? Contoh paling sederhana dalam keluarga saja Pak, ya kan? Gara-gara warisan abang adik bertengkar, berantem, berkelahi di sekolah misalkan. Sesama anak SMA tawuran, bertengkar, padahal gara-gara hal sepele Pak, ya kan? Gara-gara ketersinggungan, sakit hati atau baper, ya kan? Akhirnya terjadi tawuran, bahkan sampai pertumpahan darah. Nah, jadi ciri-ciri yang terjadi di zaman Nabi dulu sebenarnya masih bisa kita saksikan dan rasakan dalam kehidupan kita hari ini, Pak. Nah, ini dia. Makanya kalau kita perhatikan dalam sejarah itu memang ya, bangsa Arab pada masa itu sebelum datangnya Rasul banyak terjadi yang namanya peperangan, Pak. Perang saudara antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, ini dia. Perang antar negara Arab pada masa itu, ya. Termasuk perang antara dua negara terbesar, Pak, dua kerajaan besar, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia pada masa itu. Ya. Kalau istilah kita sekarang negara adik kuasa, negara superpower. Ya. Jadi terus terjadi peperangan, Pak, konflik. Nah, ini dia. Atau bahasa ilmiahnya disintegrasi. Tidak ada lagi yang namanya persatuan dan kesatuan di situ, Pak. Masing-masing orang saling berpecah belah, memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Jadi mereka tidak lagi memiliki visi misi yang sama di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi kalau udah nggak cocok, berbeda pendapat, ya, berbeda pemahaman, akhirnya mereka saling bermusuhan. Ini dia. Ya usah jauh-jauh kita contohkan kondisi hari ini, Pak. Gara-gara berbeda pilihan, ya kan? Yang satu kelompok GBK, yang satu kelompok JIS, ya kan? Masing-masing saling menjatuhkan, Pak. Padahal sesama umat Islam, kan gawat ini, Pak. Sesama Islam, ya. Masing-masing ada ulamanya sendiri, ya kan? Yang JIS ulamanya ini, yang GBK ulamanya ini. Jadi ulama pun disekat-sekat hari ini.
Padahal Allah sudah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum. Ingatlah di masa jahiliyah dulu kehidupan kalian saling bermusuh-musuhan. Artinya apa? Jangan balik lagi kehidupan itu, jangan mundur ke belakang. Kalau sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi bermusuh-musuhan, ya. Karena yang namanya permusuhan, konflik atau perang itu hanya akan menjerumuskan kehidupan manusia ke lembah kebinasaan, Pak. Makanya istilahnya syafa hufratim minan nar. Ingatlah di masa jahiliyah dulu kalian saling bermusuh-musuhan, kehidupan kalian berada di tepi jurang neraka atau berada di ambang kehancuran, Pak. Dan ini pula yang kita saksikan secara global dalam kehidupan umat Islam hari ini, Pak. Ya kan? Di mana-mana umat Islam tertindas, terintimidasi, ya kan? Di Palestina sampai hari ini, udah berapa hari nih, Pak? Ya, udah 3 bulan lebih, ya kan? Di Suriah, di Irak, kemudian di Rohingya, ya kan? Itu masih terkatung-katung hidupnya. Ada yang terdampar di Malaysia, ada yang di Indonesia, ya. Belum lagi di Uighur, Cina, ya kan? Belum yang di Kashmir, India, ya. Banyak kondisi umat Islam hari ini, ya, berada dalam ketakutan, kelaparan dan sebagainya macamnya. Kenapa? Ini salah satu, Pak, faktor utamanya. Kehidupan manusia itu tidak bersatu dengan ajaran Allah. Jadi mereka kembali kepada zaman jahiliyah dulu, saling bermusuh-musuhan, ya. Bahkan kalau kita ilustrasikan kurang lebih ini contohnya, Pak. Gambar yang sebelah kiri ada yang tahu, Pak? Ya, ini fenomena politik tahun lalu, Pak, 2019. Sampai muncul istilah kelompok cebong, kelompok kampret, ya kan? Padahal sama-sama kelompok Islam, sama-sama kaum muslimin, sama-sama sholatnya di masjid, sama-sama kitab sucinya Al-Quran, tapi saling terpecah belah, ya kan? Terjadi yang namanya disintegrasi, perpecahan. Ada yang condong 01, ada yang condong 02, ya kan? Padahal harusnya apa, Pak? 03, ya, Persatuan Indonesia, kan itu, Pak, sila kita yang ketiga. Nah, kemudian dalam skala global ini yang kita perhatikan, Pak. Antar negara-negara Arab sendiri nggak bersatu, Pak. Antara Saudi dengan Turki, antara Turki dengan Yaman, antara Yaman dengan Qatar. Padahal semua adalah negara-negara Muslim, Pak. Kalau bersatu selesai itu, Pak, Israel itu. Bukan orang miskin ini, Pak, negara Arab ini. Ini kan orang-orang kaya, kan? Termasuk Dubai itu, negara paling kaya hari ini, Pak. Ya kan? Tapi ketika kehidupan manusia itu sudah tidak lagi dibangun berdasarkan kitabullah, ya akhirnya ya merajalela, Pak, yang namanya peperangan ini. Makanya sampai para petinggi-petinggi dunia itu sudah memprediksi kita sudah masuk di kondisi perang dunia ketiga, Pak. Ya kan? Hampir negara-negara besar hari ini berperang, Pak. Akibat kasus yang di Palestina itu. Ya. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana, ya kan? Bahkan sampai hari ini udah berapa ribu nyawa yang hilang, Pak. Itu hampir 20.000 lebih, ya kan? Itu nyawa loh, Pak, ya kan? Bukan angka kalkulator itu, nyawa itu. Ada nyawa anak bayi, ada nyawa wanita, ada nyawa lansia, ya kan? Tapi hari ini seolah-olah nyawa itu tidak ada harganya, Pak. Kenapa ini tadi? Manusia sudah memperturutkan hawa nafsunya, kemudian berangan-angan ingin hidup senang, ingin hidup bahagia. Baik, jadi ini ciri-ciri yang pertama ya, Bapak Ibu. Jadi kalau manusia itu sudah saling bermusuh-musuhan, saling bertikai, konflik, dan memunculkan yang namanya berbagai macam peperangan, baik itu perang dingin ataupun perang panas, ya kan? Maka berarti ya kondisi kehidupan tadi memberikan isyarat kepada kita sedang terjadi yang namanya kejahiliahan. Nah, kalau sudah saling bermusuh-musuhan, maka secara otomatis apa yang akan muncul, Pak? Ya contohnya di rumah. Maaf katanya kalau suami istri sudah berperang, bermusuh-musuhan, apa jadinya rumah itu, Pak? Ya, terjadi yang namanya kerusakan atau kehancuran, ya kan? Paling enggak alat dapur rusak, ya kan, kalau udah bergaduh. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam poin yang berikutnya. Ciri-ciri jahiliyah secara umum yang kedua adalah terjadinya fasad. Berbagai macam kerusakan, ya. Atau hal-hal yang bersifat destruktif, merusak, menghancurkan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum, ya. Surah ke-30 ayat 41, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita perhatikan, ya, dan simak ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum
yarji'un, kata Allah. Telah nampak, telah muncul dan merajalelanya berbagai macam kerusakan baik di darat maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aidin nas. Akibat ulah manusia. Akibat perilaku manusia yang menyimpang. Akibat kesalahan dan pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Linuziqahum ba'dal ladzi. Dan itu semua merupakan dampak, efek atau akibat dari sebagian yang mereka perbuat. Dirasakan kepada mereka sehingga mereka mengalami berbagai macam kerusakan tadi, la'allahum yarji'un. Harapannya mereka itu bisa bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah. Ini dia. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau manusia itu sudah saling bermusuh-musuhan, pasti ya kan, akan terjadi yang namanya kerusakan. Nah, ketika kita berbicara tentang kerusakan Bapak Ibu, setidaknya ada dua, ya kan? Ada kerusakan alam, ada kerusakan sosial, atau istilah lainnya ada krisis alam, ada krisis sosial. Ketika manusia sudah tidak lagi bersatu, masing-masing memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia menggarap alam ini sesuka hatinya, semaunya, muncullah yang namanya kerusakan alam, Pak. Salah satu contoh kasusnya di mana nih, Pak? Ada yang tahu sebelah kiri? Ya, lumpur Lapindo, ya kan? Ingin menggarap alam itu secara rakus, akhirnya apa? Alam itu memberikan respon, ya, yang malah membawa malapetaka bagi kehidupan manusia. Ya. Banyak mengalami kerugian di situ. Kemudian banjir, akibat apa? Penebangan hutan secara liar, buang sampah sembarangan, ya, pembuangan limbah dan sebagainya macamnya. Jadi dari hulu, dari atas dirusak, kemudian hilir bawahnya juga dirusak. Akhirnya apa? Mau nggak mau air itu cari jalan ke tengah lah dia, ya kan? Terjadilah namanya banjir. Kemudian apa? Pencemaran udara, ya kan? Bahkan hari ini para elit-elit global ya sudah mewaspadai yang namanya apa, Pak? Apa yang paling populer hari ini, Pak? Kalau dulu global warming, ya kan? Kalau sekarang apa? Krisis iklim, ya kan? Macam-macam. Kalau kemarin COVID, ya kan? Itu semua tidak terlepas dari yang namanya ulah manusia, Pak. Itu kita bicara fisika, alam, khalqiyah, penciptaan. Makanya Allah katakan itu. Jadi bukan ujuk-ujuk Allah ingin menyiksa manusia, Pak. Enggak. Bukan simsalabim abrakadabra bencana itu. Itu semua tidak terlepas akibat ulah manusia. Jadi ada hukum kausalitasnya di situ, hukum sebab akibat. Kalau manusia melanggar, manusia menyimpang, tidak peduli lagi yang namanya aturan kesetimbangan di alam ini, maka siap-siaplah terjadi yang namanya kehancuran. Kalau usah jauh-jauh, contoh paling sederhana di rumah saja, Pak. Ya kan? Kalau buang tisu, buang sampah, ya kan? Sembarangan, dibuang pula ke kloset, lama-lama macam mana, Pak? Iya. Kalau tumpah jangan salahkan, ini takdir Allah. Tapi itu ulah manusia. Ini enggak sikit-sikit takdir, ya kan? Sikit-sikit Allah yang dikambing hitamkan. Padahal yang menyebabkannya adalah manusia. Nah, kemudian krisis sosial, Pak. Kalau tadi alam, yang kedua kerusakan sosial. Termasuk salah satunya korupsi. Kerusakan itu, Pak. Kerusakan, makanya sampai disimpulkan koruptor itu apa? Tikus, ya kan? Karena sifat tikus itu merusak. Tengoklah tikus kalau di rumah, Pak. Semua mau digigitinya, ya kan? Kabel digigitnya. Bahkan banyak kasus mobil-mobil itu, Pak, rusak tuh digigiti sama tikus kabelnya. Lemari digigiti, pokoknya semua digigiti sama tikus. Ya. Padahal yang merampok mencuri manusia, tapi yang disalahkan tikus, ya kan? Jadi kerusakan sosial, Pak, pembunuhan, narkoba, penyimpangan seksual, pelecehan seksual, ya, apalagi. Pokoknya berbagai macam kerusakan yang berkaitan dengan etika, moral dan perilaku, Pak. Jadi kedua hal ini akan terus terjadi dan bisa kita saksikan, Pak, dalam kehidupan dunia ini kalau manusia sudah tidak lagi memahami yang namanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia ini sudah bersikap masa bodoh, enggak mau tahu dengan halal dan haram, enggak peduli lagi mana baik dan buruk, maka secara otomatis akan muncul yang namanya fasad, kerusakan baik dalam kondisi fisika alam maupun dalam kondisi sosial, ya. Baik, cukup jelas, Pak, sampai di sini. Ini ciri-ciri yang kedua, ya. Jadi kalau manusia sudah bermusuh-musuhan, ya, tidak saling bersatu, akhirnya muncul yang namanya kerusakan atau kekacauan. Nah, kalau kerusakan sudah merajalela di mana-mana, kekacauan sudah terjadi, Pak. Ya.
Sudah banyak kita saksikan, maka secara otomatis bagaimana kehidupan manusia itu? Orang udah bermusuhan, ya kan? Tidak ada lagi namanya ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Kemudian yang dimunculkan adalah kerusakan. Secara otomatis bagaimana jadinya kehidupan manusia itu, Pak? Ya, kehidupan manusia itu sudah hilang arah dan tujuan. Ya, itu yang masuk ya poin ketiga. Ya, akhirnya apa? Kehidupan manusia di dunia ini ya berada dalam kesesatan. Ya. Jadi tersesat dan menyesatkan, Pak. Atau bahasa lainnya disorientasi. Udah kehilangan arah hidup. Nggak tahu lagi hidup ini mau dibawa kemana. Pokoknya bangun tidur, ya, cari jalan pintas, dapat uang banyak, bisa berkuasa, bisa berbuat semaunya. Habis itu pulang ke rumah tidur lagi, begitu seterusnya. Habis itu mati. Kan nggak indah kehidupan itu. Artinya kalau kehidupan manusia sudah seperti itu, nggak jauh beda sama seperti binatang. Jadi nggak punya arah hidup lagi, nggak punya visi misi. Makanya yang namanya binatang itu, Bang, nggak ada visi misinya. Ya kan? Tengoklah kucing, Bang, apa visi misinya? Mana ada? Pokoknya makan, cari ikan, kenyang, tidur, ya kan? Beranak. Itunya binatang. Jadi kalau ada manusia, ya, kehidupannya rutinitasnya hanya sekedar cari makan, tidur, beranak, cari makan, tidur, beranak, mati, sama dengan binatang. Nah, ini yang Allah gambarkan dalam Quran surah Al-A'raf, ya. Surah ke-7 ayat 179 sebagai sebuah teguran dan ancaman keras kepada manusia, kepada siapa saja yang memang tidak mau tahu, bersikap masa bodoh dengan ajaran Allah, dengan aturan dan hukum-hukum Allah. Allah katakan akan kami penuhi mereka semua berada di dalam neraka jahanam. Akibat kehidupan mereka enggak jauh beda seperti binatang. Ya. Laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi juga tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka juga punya telinga tapi tidak mereka pergunakan untuk menyimak dan merenungi ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, maka kehidupan mereka persis seperti binatang. Balhum adol, bahkan bisa lebih parah lagi daripada binatang. Bisa lebih rendah lagi levelnya, Pak. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, karena disebabkan mereka itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunianya, akhirnya enggak peduli lagi dengan yang namanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih begini, Pak. Ya. Jadi akhirnya manusia itu berevolusi menjadi binatang. Jadi walaupun dia bekerja di kantor misalkan, hakikatnya bukan manusia, tapi binatang, ya kan? Kita contoh yang sebelah kiri ini apa, Pak? Kambing, ya kan? Domba lah kalau zaman Nabi, ya. Bahkan sampai ada istilah di kitab sebelah itu domba-domba yang tersesat, ya kan? Itu sebenarnya bahasa Quran juga itu, Pak. Balhum adol, ya kan? Binatang bahkan lebih parah lagi daripada binatang, lebih tersesat lagi, ya kan? Kalau yang namanya kambing gimana lah hidupnya, Pak? Di Tembung ini banyak nih, ya kan? Tiap sore ada itu. Gimana yang namanya kambing itu, Pak? Rutinitasnya. Iya, bangun tidur, cari makan, tidur lagi. Besok ya begitu juga, minggu depan begitu juga. Nggak ada beda. Jadi rutinitasnya hanya terjebak dari kegiatan itu, Pak. Bangun tidur, cari makan, tidur lagi. Makanya kambing itu kan nggak ada aturan dia, ya kan? Mau kebun majikan, mau kebun orang, bahkan hutan larangan sekalipun, yang penting pokoknya hijau, ajar. Itu kambing tuh, Pak. Jadi kalau ada manusia hari ini kayak gitu, Pak, ya. Jadi nggak peduli mau harta orang, ya kan? Mau harta majikan, ya. Mau harta larangan sekalipun, pokoknya uang, libas, ya kan? Berarti sama dengan kambing. Cuma masih lebih mending kambing, Pak, ya kan? Kambing masuk kebun orang, berapa lah yang bisa diambilnya, Pak? Ya kan? Sebatas ukuran lambungnya, Pak, pulang dia, ya kan? Pulang sendiri tuh, Pak, ya kan? Tapi coba manusia, nggak ada puasnya tuh, Pak. Kalau bisa ditengoknya yang punya kebun mana nih? Kapan dia datang? Ya kan? Makanya ada istilah dalam hukum itu pembunuhan berencana, Pak. Ya kan? Kalau kambing mana ada, Pak, rencana dia. Pokoknya makan ya makan. Kalau manusia melakukan kejahatan itu berencana dia. Ya kan? Diaturnya, strateginya, Pak. Jadi lebih parah daripada
binatang. Nah kemudian yang kedua nih apa nih Pak? Keledai, ya kan? Kalau secara spesies keledai ini nggak jauh beda dari kuda Pak, cuma agak ceper bodinya. Nah, ini dah. Cuma kehebatannya dia bisa memikul beban lebih berat daripada tubuhnya Pak 2 kali. Kalau rutinitasnya nggak jauh beda sama kambing tadi, bangun tidur, cari makan, bawa beban, pulang ke rumah tidur lagi, ya kan? Ada nggak manusia gitu Pak? Bangun tidur, pikul beban, ya kan? Pulang ke rumah tidur lagi, ya kan? Artinya nggak ada lagi waktu untuk beribadah, tidak punya waktu lagi untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi hanya sebatas jadi kuli dia. Ini kan kuli nih Pak. Keledai itu hewan yang simbolik dengan pembawa beban yang berat. Makanya banyak di negara-negara yang mereka memiliki keledai nih Pak, itu digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa beban. Kayak di India misalkan. Nah, itu paling banyak Pak. Jadi kalau bawa beban berat, contohnya batu bata misalkan. Kalau di sini kan bawa PK Pak, kan? Pickup. Kalau di sana masih pakai keledai. Nah kemudian yang ketiga apa nih Pak? Udah kenal kali lah gitu nih, ya kan? Gimana sifat anjing nih Pak? Anjing nih hewan paling penurut Pak, ya kan? Sama siapa? Majikan. Tapi coba sama orang nggak dikenal, digonggongnya Pak, ya kan? Cuma awak lewat depan itu. Nah ada manusia begitu Pak. Kalau sama majikan patuh betul dia, sekalipun itu salah, disuruh jenderal tembak, ya kan? Karena yang ngasih makan majikan, nggak peduli dia. Mau orang dizolimi, ya. Pokoknya suruh majikan gonggong dia, ya kan? Makanya sampai ada istilah di kantor itu penjilat Pak, ya kan? Manusia penjilat, ya kan? Artinya kehidupannya sama seperti ini Pak, ya kan? Jadi tidak lagi yang namanya menjalankan kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah. Dan yang terakhir lebih parah lagi nih Pak. Apa nih Pak? Ini bukan kerasakti sama tipatkai, ya. Sun Gokong. Walaupun kalau mau kita tarik ada kesamaannya Pak, ini kan? Ya kalau kita ikutilah cerita itu Pak. Awalnya siapa itu Pak? Film itu. Ya para dewa kan, orang-orang yang baik kan, ya kan? Tapi karena mereka melakukan kesalahan, akhirnya dikutuk, ya kan? Dikutuk jadi monyet dan babi Pak. Sama seperti Bani Israel, ya kan? Sudah diingatkan ini Taurat, jaga hukum Allah, jangan langgar hari Sabat, hari Sabtu. Karena itu hari kemuliaan untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka langgar. Akhirnya mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah menjadi Sun Gokong dan Tipatkai, ya kan? Ya kalau kita cerita monyet atau kera Pak, cemana wataknya Pak? Ya monyet rakus, ya kan, bandal, suka ngejek orang, ya kan? Kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang Pak, dikasih kacang, nggak dikasih kacang, melotot dia tuh Pak. Kalau babi, ini sama saja, ya kan? Halal haram masuk sama dia Pak. Nasi bagus masuk, nasi busuk masuk, bahkan maaf kata kotorannya sendiri pun Pak, itu bisa dimakannya Pak. Makanya luar biasa baunya kandang babi itu Pak, ya kan? Jadi makanannya kotor, tempat tinggalnya pun kotor. Nah ada nggak manusia gitu Pak? Pokoknya yang masuk tiap hari kotor, ya kan? Pergi dari rumah ke tempat yang kotor, yang dicari kotor. Berarti sama kayak babi. Nah jadi nih ya, jadi secara umum dari ayat ini Allah menggambarkan kehidupan manusia akhirnya sama seperti kehidupan binatang. Dan nggak pakai aturan lagi Pak. Yang berlaku adalah aturan apa Pak kalau ini? Ya aturan rimba, ya kan? Hukum rimba. Yang namanya hukum rimba gimana Pak? Ya dia yang kuat, dia yang berkuasa, dia yang berduit, dia yang berkuasa. Jadi nggak usah heran. Nah ini dia. Baik, jadi untuk sementara ini 3 ciri-ciri umum yang bisa kita lihat ya, dan kita renungi dari kondisi jahiliyah itu sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika ketiga hal ini kita saksikan dalam kehidupan kita hari ini, berarti menggambarkan kondisi kita hari ini sedang berada dalam kejahiliahan. Nah ini dia. Baik, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas? Yang lain? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sementara kita padakan dulu pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka wawasan bagi kita bersama. Setidaknya jangan sampai kita termasuk ya ke dalam pelaku atau contoh-contoh perilaku yang menggambarkan kejahiliahan tadi.
Baik, untuk sementara kita sudahi dulu pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.